Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Topik kita kali ini saya ambil dari pertanyaan kawan-kawan di kolom komentar tentang seputar atap kolam biovlog. Nanti video ini akan mengisahkan bagaimana atap kolam biovlog dan saya akan berikan contoh-contoh atap yang bisa kalian tiru atau kalian adopsi di rumah kalian masing-masing. Dulu sebelum menggunakan atap paranet, kolam saya itu langsung terkena sinar matahari dan tentunya ini menyebabkan kualitas air saya juga cepat menurun ya. Plankton-plankton itu tumbuh lebih cepat karena langsung terpapar sinar matahari kolamnya. Untuk mengantisipasi itu maka saya gunakan atap paranet dan saya pilih atap paranet yang 60% yang biasa digunakan di pertanian atau di tanaman-tanaman lah ya. Pemilihan atap ini sebenarnya memiliki alasan ya buat saya ya. Kebetulan kan seluruh kolam saya ini berada di lingkungan padat penduduk. Jadi memang sekeliling kolam ini tuh rumah-rumah dan bahkan ada jalan gang kecil. Sehingga ini memungkinkan orang untuk memancing atau melempar sesuatu hal ke dalam kolam. Dan bisa jadi kalau nggak saya atapin, maka bisa ikannya mati ya, mati tanpa sebab lah, atau habis dipancingin orang. Makanya saya gunakan atap paranet. Itu alasan saya mengapa memilih seluruh kolam-kolam saya itu harus saya atapin ya. Nah, kali ini kita akan berkunjung ke salah satu kolam learning by doing yang saya pandu di Kota Medan ya. Kebetulan teman kita ini menggunakan atap paranet. Nah, kenapa di Kota Medan ini memang saya anjurkan untuk menggunakan atap? Karena memang suhu udaranya itu sangat tinggi ya. Di siang hari itu sangat panas, terus di malam hari mungkin akan down juga, sehingga ini bisa mengakibatkan perubahan suhu yang sangat cepat di kolam. Dan selain itu, karena terpapar langsung sinar matahari, saya juga sudah pernah tanpa atap ya, tapi air itu cenderung lebih cepat hijau, plankton-plankton itu lebih cepat bertumbuh. Akibatnya memang kualitas airnya cepat down. Nah, jika misalnya contohnya ikan yang nggak sehat, nggak siap gitu, ini bisa jadi menimbulkan kematian massal di kolamnya. Makanya memang menggunakan atap paranet itu merupakan salah satu solusi buat saya. Di samping harganya murah, juga atap paranet ini tidak menghilangkan sinar matahari secara langsung ya, tapi juga hanya sebatas membatasinya. Dan kelemahannya memang ketika hujan masih tetap bisa masuk ke dalam kolam. Nah, untuk yang menggunakan atap paranet, saran saya itu jika misalnya hujan, kalian harus cek pH-nya ya. Idealnya memang kalau hujan itu saya pasti berikan garam ke dalam kolam ya. Apalagi hujannya sangat deras, itu pasti saya kasihkan garam untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi setelah hujan. Contoh penyakit atau perubahan suhu atau ikan stres dan lain-lain lah ya. Makanya saya berikan garam untuk memastikan ikan itu sehat dan kualitas air di kolam saya itu tetap terjaga. Jika kawan-kawan rajin baca teori tentang biovlog ya, itu dikatakan juga memang bahwa pengaruh sinar matahari terhadap kolam biovlog itu tidak ada. Jadi memang tanpa sinar matahari pun sebenarnya kolam biovlog itu bisa berjalan. Begitu menurut teori-teorinya ya. Nah, untuk memastikan sebenarnya atap apa sih yang cocok untuk kolam biovlog, selain itu saya akan tunjukkan dulu ini kita berkunjung lagi ke tempat teman kita Siar Victory. Ini juga atapnya agak sedikit beda ya. Ini menggunakan atap UV. Atap UV itu atap yang biasa digunakan di tanaman hidroponik ya. Jadi dia ini memang murni sinar matahari bisa masuk, tapi terbatas ya, dibatasin dengan plastik UV. Dan kelebihannya memang air tidak bisa masuk ke dalam kolam ini, maksudnya air hujan ya. Sehingga memang cenderung kondisi kolam ini jauh lebih bagus dibandingkan atap paranet. Dan ada kelemahannya memang untuk plastik UV ini ya. Di samping harganya lebih mahal dari paranet, plastik UV ini juga gampang sobek jika tidak dipasang dengan benar ya. Karena kan plastik UV ini sistemnya itu sistem klep ya. Jarang sekali tukang yang bisa masang. Jadi memang jika membuat plastik UV, kalian harus sedikit cari literasi yang benar lah cara memasang atap UV-nya supaya atap UV ini bisa bertahan lama sama kalian ya, nggak cepat-cepat ganti atap gitu loh. Kondisi vlog dan perkembangan ikan di atap UV ini memang sangat bagus ya. Vlognya berkembang bagus, terus SR ikan juga sangat tinggi di atap UV. Dan memang saya sarankan menggunakan atap UV kalau kalian memiliki budget dan bisa masang dengan baik dan benar ya. Nah, selanjutnya bagaimana Bang jika misalnya kolamnya ini saya pasang di dalam gerumah gitu ya, yang tidak terkena langsung sinar matahari. Ini ada salah satu LBD kita juga yang meletakkan kolamnya itu di garasi rumah. Kan bisa lihat ya, ini saya bawa kalian teman-teman untuk melihat seperti apa kondisi kolam yang tidak terkena sinar matahari langsung ya. Nah, ini dia ada di dalam garasi rumah, ukurannya itu D2 2 unit. Kendala yang paling sering muncul di sini itu adalah pengontrolan kualitas air yang sangat susah ya. Saya juga nggak tahu kenapa, memang
cenderung kualitas air di kolam yang tidak terkena langsung sinar matahari ini agak sedikit cepat turun dan susah untuk ngontrolnya ya. Nah, ini mungkin juga kendalanya karena tidak ada pengganti sinar matahari. Kalau misalnya contohnya kalian membuat di dalam ruangan seperti Bapak ini, saran saya itu sih sebenarnya bisa gunakan lampu UV ya, lampu pengganti sinar matahari. Itu biasanya bisa dibeli yang khusus hidroponik atau khusus tanaman ya. Jadi itu memang bisa membantu untuk pertumbuhan planktonnya itu lebih baik gitu loh. Karena memang selama belajar ke saya di kolam yang dalam garasi ini memang cenderung agak susah mengontrol airnya ya, mengontrol vlognya, dan ikan cenderung memang SR-nya lebih tinggi dibanding SR-nya lebih rendah, maksud saya tingkat kematian ikannya lebih tinggi dibandingkan kolam yang biasa. Nah, maksud saya menunjukin kolamnya Bapak kita ini itu supaya kalian juga tahu bahwa sebenarnya kolam bioflok itu bisa ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Hanya memang butuh pengawasan yang lebih bagus ya. Intensitas plankton ini kan bertumbuhnya dengan adanya sinar matahari, karena kan kebetulan sistem yang kita gunakan di bioflok versi saya ini menggunakan bakteri kolaborasi antara Lactobacillus dengan Bacillus sp, sehingga memang membutuhkan sinar matahari. Jadi tidak boleh disamakan dengan teori-teori bioflok yang mengatakan bahwa sistem bioflok itu sebenarnya tidak menggunakan atau tidak terpengaruh atau tidak berpengaruh banyak terhadap sinar matahari. Nah, jika kalian memang memiliki kondisi seperti ini dan tidak ada lagi lahan untuk menempatkan kolam kalian sehingga harus membuat kolam itu di dalam rumah atau di dalam garasi seperti ini, maka saran saya itu memang kalian harus menggunakan lampu pengganti sinar matahari ya, untuk bisa menumbuhkan plankton di dalam kolam kalian. Nah, kelemahannya memang seperti saya katakan tadi, kalau bisa diurutkan ini adalah alternatif terakhir lah ya. Kalau misalnya nggak ada lahan lagi, baru kalian lakukan seperti yang dilakukan Bapak kita ini ya. Karena saya selama memandu Bapak ini juga sedikit banyak masalah ya, baik di kualitas air, tingkat SR-nya juga seperti saya katakan tadi yang sedikit lebih rendah dibandingkan yang biasanya. Tapi intinya bisa dilakukan gitu loh ya. Kalau kalian tanya apakah bisa dilakukan, jawabannya bisa dilakukan juga ya, tanpa terkena sinar matahari langsung. Nah, kali ini kita akan beralih ke kolam kawan kita yang ini. Ini juga unik ya. Kolamnya ini tidak terkena sinar matahari langsung secara full. Maksudnya secara full itu ada jam-jam tertentu dia yang terkena sinar matahari langsung. Karena posisi kolam ini berada di samping rumahnya yang sudah beratap. Kalian bisa lihat ya. Kolamnya dulunya ini LBD satu kolam saja, terus tambah lagi kolamnya, terus tambah lagi kolamnya. Nah, bisa dilihat. Jadi dengan posisi seperti ini sinar matahari itu tidak terkena langsung. Jadi ada jam-jam tertentu kolam ini terkena sinar matahari. Contohnya di pagi hari ya. Karena kan posisinya kolam ini di samping rumah. Jadi kalau pagi hari itu kolam-kolam ini masih terkena sinar matahari. Nah, ini juga menurut saya adalah pilihan yang cocok kalian tiru. Kenapa saya katakan demikian? Karena selama melakukan usaha budidaya ikan nila yang saya pandu, teman kita ini cenderung tidak memiliki masalah ya. Kualitas airnya ini cenderung bisa dijaga, terus tingkat kematian ikan juga sangat kecil. Dan satu hal yang saya lihat agak sedikit dominan di teman kita ini adalah pertumbuhan ikan yang menurut saya itu lebih cepat di atas rata-rata dibanding kolam-kolam LBD lainnya ya, yang beratapkan paranet. Dan memang ini menurut saya pilihan yang benar lah kawan kita ini ya, melakukan budidaya usaha ikan nilanya ini dengan memanfaatkan lahan yang sudah ada. Jadi memang kondisinya dari awal rumahnya ini sudah ada atapnya seperti ini, dan ini dulunya garasi mobil ya, dimanfaatin teman kita ini jadi tempat usaha budidaya ikan nila. Dan ternyata pilihannya ini cocok sekali, istilahnya bisa ditiru lah menurut saya ya, dan bisa menjadi literasi kalian untuk membuat atap kolam kalian di rumah kalian masing-masing. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya kawan-kawan, sebenarnya kalau menurut saya itu sih atap mana yang paling pas untuk kolam bioflok, saya tetap menyuruh kalian itu kembali ke kondisi kalian di lapangan. Jadi memang ketika melakukan usaha budidaya ikan nila ini memang kondisi lapangan itu sangat harus kita perhatikan ya. Nah, jika kalian berkata apakah saya bisa melakukan budidaya ikan nila tanpa atap, bisa saja. Kalau misalnya kalian itu di daerah lokasi yang tidak terlalu panas seperti di Sukabumi atau di daerah-daerah yang dingin, kalian itu tidak perlu menggunakan atap menurut saya ya. Tapi kalau kondisinya kalian itu sama seperti di Kota Medan, contohnya di Makassar atau di tempat-tempat yang berwilayah panas, ya saran saya itu gunakanlah atap. Dan tentunya pemilihan atap ini juga kalian harus sesuaikan dengan budget kalian, terus sesuaikan dengan kondisi lingkungan kalian lah. Kalau misalnya ada tempatnya seperti teman kita ini, ya ngapain lagi buat atap baru, atau ngapain lagi harus diganti dengan atap paranet ya. Apapun itu sebenarnya bisa kalian maksimalkan dengan sesuai dengan kondisi kalian yang ada di lapangan untuk mengurangi budget
atau cost yang kalian keluarkan dalam memulai usaha budidaya ikan nila. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Semoga memberikan sedikit inspirasi buat kawan-kawan yang akan memulai usaha budidaya ikan nila dan sedang membuat atau membangun kolam, terus bingung memilih atap apa yang cocok dengan kolamnya. Nah, saya juga mau sampaikan bagi kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, jangan lupa subscribe channel ini, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan kalau misalnya kalian sudah mulai serius di budidaya ikan nila, kalian bisa tekan tombol join di channel ini. Kalian bisa dapat banyak manfaat ya, seperti contohnya itu kalian bisa dapat file-file analisa pakan dan analisa usaha yang saya bagikan melalui YouTube. Terus juga kalian bisa juga nonton video privat hal-hal yang memang berhubungan dengan budidaya ikan nila yang saya lakukan. Nah, terus untuk hal-hal yang berhubungan dengan perlengkapan dan peralatan budidaya ikan nila, kalian bisa DM saya di Instagram @channel_banggulo. Di situ saya ada jual alat-alat seputar toolkits biovlog dan yang lain-lain lah ya, yang berhubungan dengan budidaya ikan nila. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan-ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur diri dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga menginspirasi buat kalian ya. Tetap semangat. Bye bye.